وعلى آله وصحبه وتابعه إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul muhtaramin wa mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, pada pengurus Masjid Legowo, Kendali Sada, Pak Riswaka dan yang lainnya, dan seluruh jamaah sholat subuh pada pagi hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di pagi hari ini pada hari yang keberapa nggih? Kelima di bulan Ramadan. Berarti ini siapa penting kansal? Nggih. Tidak terasa kita sudah melewati bulan Ramadan 5 hari, selama 5 hari. Bulan Ramadan telah terlewati selama 5 hari. Kinten-kinten niki selama 5 hari panjenengan merasa tambah senang, tambah giat anggenipun ibadah nopo tambah lesu? Tambah senang? Yakin nggih? Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin jamaah salat syukur rahimakumullah, dalam rangka untuk watawassaul haq, saling menasihati pada perkara yang benar, maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum atau kulsum kuliah subuh yang berjudul orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Tadi di awal telah saya singgung sedikit bahwasanya bulan Ramadan ini ternyata sudah tanggal 5, sudah 5 hari ini. Berarti ketika secara perhitungan bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita kurang lebih 25 hari lagi. Yang pertanda nanti pertanggal 1 Syawal kita akan merayakan Idul Fitri. Tapi Idul Fitri atau yang merayakan kemenangan itu bagi orang-orang yang sejatinya menang dalam artian apa? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka itu dikatakan orang yang merugi. Padahal di bulan Ramadan ini Allah sedang mengobrol yang namanya pahala, maghfirah, rahmat, dan sebagainya. Ibarat sebuah mall itu sekarang sedang terjadi yang namanya pesta diskon. Ada yang 50%, ada yang 25%, bahkan ada yang 100%. Makanya pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Yang tadinya 10 menjadi 100, yang tadinya maghfirahnya itu tidak sebesar sekarang, yang tadinya maghfirahnya hanya peruntukan bagi orang-orang tertentu, sekarang itu dengan kita mengerjakan amal ibadah itu termasuk salah satu dalam rangka kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Yang pertama ialah orang yang telah diberi umur panjang sampai bulan Ramadan tapi tidak mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Wis ngerti bulan Ramadan tapi tetap biasa baik. Ini orang yang merugi. Jadi tidak ada kerentek di hati, wah kayak bulan Ramadan aku arep titik-titik benahi awake aku lah. Sholat, mungkin sholat di rumah dulu ketika mungkin di masjid belum apa mau, nah terus bisa
bisa menjalankan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lainnya. Tapi manakala hatinya itu tertutup, ya sekali lagi itu namanya orang yang tidak bisa merasakan yang namanya manisnya bulan Ramadan. Kira-kira rugi napa mboten niku? Rugi nggih. Wis umure dawa lagi pesta diskon ampunan, pesta diskon pahala, pesta diskon rahmat. Wis orang jaluk, wis orang mohon ampun, lah arepe siapa? Padahal yang namanya orang yang beriman ketika berada di bulan Ramadan itu menyibukkan dirinya dengan segala macam amal ibadah. Karena bulan Ramadan itu hanya sekali di dalam satu tahun itu. Tidak ada bulan Ramadan yang kedua, ketiga, tidak ada. Nanti bertemunya lagi ya setahun lagi. Iya kalau diberi umur panjang. Kalau tidak diberi umur panjang, wis orang jaluk ngapura, Ramadan kelewat, Ramadan ngarep nang bulan salah menangi. Rugi napa mboten? Rugi besar nggih. Maka dari itu lagi, mumpung kita masih diberi nikmat sehat, sempat, kita bisa masih merasakan yang namanya udara yang sangat sejuk pada pagi hari ini. Kita berduyun-duyun ke masjid dalam rangka untuk mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan amalia-amalia sunnah yang lainnya. Lalu yang kedua, orang yang merugi ialah orang yang menunggu waktu berbuka puasa tapi tidak mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Karena ini perlu panjenengan mangertosi, ketika kita menunggu waktu berbuka puasa itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Paham nggih? Jadi kita sebelum berbuka puasa monggo sami berdoa nyuwun retekaken apa yang panjenengan itu kepengini, apa yang panjenengan hajatkan. Nyuwun sehat, nyuwun rezeki berkah, panjang umur sebelum buka. Kira-kira selama ini panjenengan sebelum berbuka itu melakukan hal yang demikian apa mboten? Dereng nggih. Nggih mulai nyanjing. Nggih, mulai nyanjing dados panjenengan sebelum berbuka puasa karena itu waktu yang mustajab panjenengan doa seakeh-akeh sesuai dengan kebutuhan jenengan. Karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat, insya Allah apa yang menjadi hajat panjenengan Allah akan mengijabah, Allah akan mempermudah. Allahumma amin. Karena eman-eman wis ngerti waktu mustajab untuk berdoa tapi dilewati terus langsung berbuka. Eman-eman nggih. Makanya di sini dikatakan orang yang merugi. Lalu yang ketiga ialah yang mengerjakan puasa kan wonten sahur nggih. Tapi kalau yang tidak mengerjakan puasa mungkin ada yang berhalangan. Ini tidak, tapi ini yang makan sahur sebelum sahur itu tidak mengerjakan hal-hal yang sunnah atau amalia yang sunnah, melewatkan waktu sahur begitu saja. Padahal di waktu sahur tersebut juga terdapat waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud minimal 2 rakaat. 2 rakaat kinten-kinten dangun apa mboten? 2 rakaat 2 menit nggih. Padahal itu waktu yang mustajab untuk berdoa.
Padahal mungkin sembari ini ngapunten nggih Bapak-bapak nggih, sembari menunggu waktu imsak atau adzan subuh, panjenengan mengerjakan 2 rakaat di rumah, sholat sunat tahajud, terus berdoa. Insya Allah ini kan waktu yang mustajab. Sekali lagi panjenengan semua akan diberi kemudahan. Jangan sampai sudah tahu ke waktu yang mustajab dilewatkan begitu saja. Apakah kalau ditinggalkan berdosa? Tidak berdosa. Mboten dosa mboten. Nah, orang lakoni maksudnya ini mboten apa-apa kok mboten dosa. Tapi di kategorinya ini merugi. Merugi dalam artian umpama panjenengan niki Pak Riswoto mengadakan riwet sing rajin dikasih hadiah. Panjenengan kantun nerima hadiah karena Pak Riswoto menilai panjenengan itu layak untuk mendapatkan hadiah. Kinten-kinten panjenengan nerima napa mboten? Nerima hadiah tersebut napa mboten? Pasti nerima nggih. Nah, ini juga Allah sudah memberikan info waktu-waktu yang mustajab di bulan Ramadan. Nah, ketika kita tidak mempergunakannya, berarti kan kita kayaknya wis akeh teman amal ibadah kata saya ini. Gini badan. Padahal kita orang-orang yang seperti saya, yang masih awam seperti ini, esi akeh dosane, esi urung apik duling ibadah, terus juga kadang ini jujur mawon nggih. Sholat saya kadang pikirannya nganga-nganga. Nah, makanya itu perlu ditunjang dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Termasuk tadi itu, biar kita itu tidak dikatakan orang yang merugi ketika di bulan Ramadan ini. Nah, terus yang selanjutnya ialah nomor pinten iki? 3 sudah nggih? Berarti 4. Orang yang dikaruniai oleh Allah nikmat yang berlebih tetapi tidak mau bersedekah atau tidak mau memberikan makanan berbuka kepada yang lain. Padahal sekali lagi sedekah di bulan Ramadan itu termasuk perkara yang mulia dan pahalanya sungguh sangat besar. Bahkan disarikan dalam sebuah hadis, ketika kita memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Misalnya niki kula nyukani makanan berbuka, misal kurma cuma 3 butir kepada santri legowo, dan dilala santri legowo ini anak telu siji. Berarti nopo pahalanya kan masya Allah nggih sungguh sangat besar. Padahal cuma 3 butir kurma. Apalagi ketika panjenengan itu punya rezeki lebih, bersedekah di bulan Ramadan, arep mangkat raweh mau ngisi kotak infak, cemplung 1.000, cemplung 50.000. Insya Allah itu akan menjadi amal pesanan panjenengan yang akan bersaksi di akhirat kelak panjenengan. Percaya nggih? Maka dari itu sekali lagi ketika panjenengan punya rezeki yang lebih, disisakan untuk bersedekah, diinfakkan di kotak-kotak yang telah disediakan, dan dibentukkan sekali lagi panjenengan dalam rangka untuk memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini dijalankan, insya Allah panjenengan ketika berada di bulan Ramadan itu semakin nikmat.
panjenengan itu semakin bisa menikmati bahwasanya ternyata di bulan Ramadan ini ketika kita memperbanyak amal ibadah, dia semakin kepenak. Dibandingkan dengan bulan sebelum Ramadan, panjenengan ajeng teng masjid kira-kira gampangan pas bulan Ramadan apa gampang sederenge bulan Ramadan? Pas bulan Ramadan nggih. Puasa yang dilelah kepenak nggih. Nah terus arep masjid ya kepenak. Nah terus arep nggih napa-napa nggih di bulan Ramadan itu kan setan-setan dibelenggu. Dan pintu surganya Allah itu dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka itu ditutup. Maka dari itu ada sebagian ulama yang menyampaikan ibadah di bulan Ramadan jangan sama saking kepenak kejane, tinggal kitanya mau atau tidak. Apalagi nanti kalau sudah bukan bulan Ramadan, jangankan bersedekah, nang masjid tok ben katone abot nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Maka dari itu nih sekali lagi mumpung bulan Ramadan, sekali lagi kita maksimalkan amal ibadah kita supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Allahumma amin. Amin. Mungkin kalau panjenengan sami termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Allahumma amin. Diberi kesehatan, lancar rezeki, ditebihkan bala musibah, sehat jasmani rohani, putra putri ini pun solih-solihah, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli Quran, pinter ngaji. Al-Fatihah. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.